Tuhan, jamah hati kami, sehingga kami Tuhan Yesus dipenuhi roh hikmat dan wahyu, sehingga kami boleh memahami setiap firman Tuhan yang disampaikan, sehingga firman itu bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang lebat dan manis ya Tuhan, dan setiap firman-Mu dapat Tuhan Yesus mengubah hidup kami dan mengubah banyak orang lewat hidup kami. Terima kasih kepadamu Tuhan, dan saat ini kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Terima kasih untuk PD Rumah Roti yang telah mengundang saya kembali. Shalom semua. Terima kasih juga untuk Ibu Mariana, juga WL hari ini. Oke. Hari ini saya mau menyampaikan tentang ini. Ada banyak orang yang bertanya sama saya tuh begini. Pastor, membuka celah itu seperti apa sih? Membuka celah itu seperti apa? Nah, sekarang saya buka dulu ya PowerPoint-nya. Judulnya jangan membuka celah. Kita nonton dulu videonya supaya kita bisa membayangkan apa sih yang terjadi di alam roh yang tidak terlihat oleh mata kita. Yang kita lihat seperti ini ya, di mata jasmani kita. Tetapi sebenarnya di alam roh kita akan bisa melihat ada sebuah asap yang gelap. Semakin lama, semakin asap itu akan semakin tebal. Semakin tebal, semakin tebal, dan itu yang di Alkitab ditulis sebagai langit tembaga. Nah, semua asap tebal itu sebenarnya adalah roh-roh jahat. Ini terlihat mata-matanya roh-roh jahat. Jadi awan tebal atau asap tadi itu sebenarnya adalah roh-roh jahat yang menguasai seluruh bumi. Dan awan tebal itu yang menguasai kota, menguasai bangsa, menguasai suatu daerah. Akan lama-lama ada yang bagian yang turun. Awan gelap itu mulai turun dan mulai mempengaruhi manusia-manusia yang ada di kota itu. Awan gelap itu mulai mempengaruhi pikiran mereka. Dan pada waktu mereka meresponi awan gelap atau pikiran-pikiran yang ditaruh oleh iblis atau kuasa gelap, maka roh itu mulai menguasai dia. Awan gelap itu mulai menutupi pikiran dan hatinya. Karena awan gelap itu akan berkuasa atas dia. Awan gelap itu bisa mempengaruhi siapa saja dan mulai mempengaruhi mereka. Mempengaruhi cara pikir mereka dan sebagainya. Awan gelap ini berupa roh depresi, ketakutan, intimidasi, roh kekhawatiran, roh yang membuat orang menjadi bingung, roh yang membangkitkan rasa pahit, kemudian pikiran-pikiran jahat, kemarahan, perasaan kesendiri, roh yang membangkitkan keinginan untuk bunuh diri. Roh yang membangkitkan keinginan untuk bunuh diri. Kemudian keputusasaan. Lalu ada iblis itu memberikan pikiran-pikiran, perasaan, merasa tidak berharga. Ada perasaan mulai kecewa dengan diri sendiri. Mulai kecewa dengan Tuhan. Mulai diberikan roh yang membangkitkan iri hati. Kemudian mengingat-ingat masa lalu dan perasaan-perasaan tertuduh dan sebagainya.
Awan gelap itu tadi berupa roh-roh jahat, makanya Alkitab berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat ada di udara. Nah, roh-roh jahat ini menguasai di udara, menguasai seperti asap. Makanya semakin lama kalau tidak ada doa di sebuah kota, atau di kota itu banyak penyembahan kepada berhala, maka awan itu yang tadinya asap akan menjadi lebih tebal, menjadi awan gelap, dan itu yang akhirnya lama-lama menjadi langit tembaga. Ini yang dilihat oleh teman saya pada waktu dia koma. Waktu dia koma, kemudian karena semua orang berdoa, keluarganya berdoa puasa untuk dia, sampai akhirnya dia bangkit lagi, dia sadar dari komanya. Sebenarnya, iblis sampai berkata, dia itu direbut iblis terus, iblis berkata, kamu seharusnya sudah mati. Tetapi karena anugerah, dia hidup lagi, maksudnya dia sadar dari komanya. Padahal sebenarnya dia sudah ada di neraka. Waktu dia mulai sadar dari komanya, itu dia waktu sadar, karena waktu dia koma itu kan dia ada di neraka ya. Dia ada di neraka, ini orang Kristen ya. Jadi orang Kristen tidak semuanya masuk surga. Orang Kristen adalah orang yang diselamatkan adalah mereka yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadi pelaku firman, meninggalkan dosa. Banyak orang berkata cukup hanya percaya. Kalau percaya langsung mati, benar. Tapi selama kita menjalani kehidupan, kita harus meninggalkan dosa. Karena Alkitab berkata, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk di dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang menjadi pelaku firman atau melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, anak ini pada waktu mulai sadar, dia melihat itu awan di langit itu gelap. Setelah dia perhatikan, itu gelap tuh kayak kok kayak bergerak. Dipikir itu kegelapan. Jadi seluruh yang dia lihat, sepanjang dia lihat itu gelap. Ternyata itu roh-roh jahat. Banyaknya itu seperti belalang. Saking banyaknya itu sampai terjadi kegelapan. Seperti belalang. Makanya Bapak Ibu yang pernah nonton film Batman ya, Superman atau Batman? Oh, Batman kalau ya. Itu yang keluar itu seperti seperti kelelawar-kelelawar banyak lalu memenuhi langit. Nah, seperti itu. Itu benar. Nah, roh-roh jahat seperti awan-awan gelap itu akan mempengaruhi apa yang ada di kota itu. Lalu awan-awan gelap itu mulai turun kepada orang-orang untuk mulai memberikan, iblis itu kan senjatanya ada dua ya. Yang pertama itu dusta. Yang kedua adalah iblis memakai manusia berdosa, manusia yang pahit. Tapi pertama, dia akan memakai dusta. Perkataannya, iblis itu yang berbahaya adalah mulutnya. Maka Alkitab berkata dia adalah bapa segala dusta. Dia adalah pendakwa siang dan malam. Dia selalu mengeluarkan intimidasi, penuh dusta, selalu memberikan perkataan-perkataan yang membangkitkan kebencian. Nah, roh-roh jahat itu seperti asap yang tipis, tetapi itu akan terus berbicara kepada manusia, kepada orang yang tidak percaya, juga kepada orang percaya. Dan pada waktu kita meresponi, ini ada salah satu pendoa syafaat yang melihat ya, pada waktu awan mulai asap gelap menguasai seseorang, belum menguasai ya, datang kepada seseorang seperti tadi ya, awannya kan masih di atas. Itu memberikan intimidasi, kemudian mulai mengingatkan masa lalu yang memahitkan, sehingga dia mulai kepahitan dan sebagainya. Iblis juga bisa memakai orang lain yang dikasih, misalnya ada si A ya, misalnya teman saya si A, kemudian ada awan asap gelap, kemudian mempengaruhi pikirannya, dan orang itu kemudian menangkap apa yang dikatakan iblis, sehingga ada dikendalikan oleh iblis, dia meresponi, sehingga awan asap itu akan masuk ke dia. Dan orang itu mulai ngata-ngatain saya.
ya kan? Mengata-ngatain saya tadi ada asap gelap itu kan masih di luar. Kalau kita orang percaya kan nggak mungkin ya awan gelap atau roh jahat masuk dalam kita. Begitu kita meresponi dengan tidak suka atau kita mulai mikirin, itu asap itu mulai masuk. Pertamanya tipis, lama-lama menjadi awan gelap. Setelah itu mulai menguasai seluruh hidup. Makanya ada orang-orang yang tadinya pertama sedih. Kemudian roh jahat itu kalau bekerja kan semakin lama semakin luar biasa. Semakin dia bekerja dengan pengen menguasai hidup orang itu. Contoh orang itu sedih. Alkitab berkata begini, jangan takut. Karena iblis itu selalu memberikan roh ketakutan, roh kekhawatiran, duka cita. Itu roh jahat itu begitu. Nah, pada waktu roh jahat itu mulai mempengaruhi pikiran, itu masih tidak masalah kalau kita sebagai orang percaya tidak menanggapi atau menengkingnya. Tapi kebanyakan kita kemudian begini, meresponi, kemudian ada duka cita, mulai setelah awan asap masuk duka cita, mulai itu iblis mulai bekerja lebih banyak, lebih kuat, kemudian mulai depresi. Mulai ada depresi, mulai ada kecewa, mulai ada ketakutan, itu mulai asap itu menjadi sangat kental, sangat gelap, menjadi awan tebal. Lama-lama kemudian menguasai dirinya, berubah menjadi roh kecewa menolak diri sendiri, sampai akhirnya ada mulai roh bunuh diri. Itu akan terus menguasai. Itu sebabnya kenapa kita diajar Tuhan, roh yang daripada Tuhan itu bukan roh yang mendatangkan ketakutan, tetapi roh yang mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan ketertiban, dan sebagainya. Nah, itu sebabnya kita mulai lihat cara kerjanya iblis. Sehingga sampai teman saya itu melihat itu begini. Misalnya ada si A itu gosipin si A. Dia ngomong hal-hal yang buruk. Itu selama dia ngomong, orang itu sebenarnya penuh dengan roh. Ada asap gelap yang bisa dilihat, itu ada awan gelap di hatinya. Dan kemudian awan gelap itu menguasai dia, kemudian dia mulai ngomongin orang, gosipin orang, memfitnah orang. Awan gelap itu mulai keluar, mulai ada asap yang mulai menguasai si B. Misalnya si A ngomongin saya tentang si siapa gitu ya kan, memfitnah, gosipin, kasih berita hoax. Nah, asap gelap itu mulai ada di atas kepala saya. Tetapi pada waktu saya mulai meresponi, saya mulai mikir gini, oh gitu ya. Terus saya menikmati gosipnya orang itu. Asap itu mulai masuk. Karena mulai buka celah. Setelah mulai masuk, terus saya mulai meresponi, saya ikut nggak suka dengan orang yang digosipin. Itu awan itu mulai gelap. Dan mulai mempengaruhi hati saya dan pikiran saya. Akhirnya, saya pun mulai kehilangan damai sejahtera. Makanya setiap ibu-ibu, bapak-bapak, saudara semuanya, yang sudah mengetahui arti damai sejahtera di roh, maka pada waktu sesuatu yang gelap itu ada, kita bisa ngerasa damai sejahtera mulai hilang. Kita bisa tahu hati kita dalam keadaan beres waktu hati kita terjaga damai sejahteranya. Jadi kita mulai melihat di situ ada asap yang gelap. Nah, itu yang namanya membuka celah. Bagaimana membuka celah dalam hidup kita? Ada dua pintu masuk di dalam diri kita, yaitu hati dan pikiran. Pintu di dalam hidup kita itu sebenarnya hati. Pintu hati kita itu, pintu masuk di dalam roh kita itu dan jiwa adalah hati. Tetapi untuk iblis, untuk mulai menyerang kita, selalu yang diserang adalah dua, pikiran dan hati.
Sorry ya, tadi saya ngomong pintu adalah pikiran dan hati. Enggak, pintu itu hati. Pikiran itu medan peperangannya. Makanya Alkitab berkata begini. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Lalu firman Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, oh satunya enggak, saya tulis ya. Oh ya enggak saya tulis. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Kenapa yang Tuhan mau kita jaga itu pikiran dan hati. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati harus dijaga dan pikiran harus dijaga. Karena apa yang kamu takutkan, itulah yang akan menimpa kamu. Dan apa yang kamu cemaskan, itulah yang mendatangi kamu. Pada waktu asap gelap itu ada di atas kepala kita, itu sebenarnya tidak masalah selama kita tidak meresponinya. Tetapi seringkali iblis itu kan kerja 24 jam. Makanya seringkali misalnya ada orang ngomongin jelek. Misalnya ngomong gini, hanya ngomong sedikit deh, waktu kita membawa masakan ke gereja. Terus ada orang dipakai oleh iblis untuk ngomong yang semungkin orang itu nggak sengaja atau sengaja karena awan gelap sudah menguasai hati orang itu. Orang itu ngomong gini, masakanmu itu lo nggak enak, gitu kok dibawa. Misalnya, itu seperti awan gelap yang mulai menyerang hati dan pikiran kita, digedor. Lalu kita mulai mikirin, orang itu baru tersenggol, selama kita langsung nggak mau kepahitan, beres. Tapi biasanya kelemahan kita sampai di rumah kita pikirin. Dan waktu kita pikirin, asap itu mulai masuk. Sudah mulai ada celah. Makanya kemudian hati kita mulai hilang damai sejahtera. Mulai doa nggak bisa, mulai ada kemarahan karena iblis itu kalau bekerja selama kita masih buka celah nggak cepat diberesin, dia pengennya masuk sebanyak-banyaknya dengan kekuatannya yang powerful. Dia berusaha membawa kekuatan terbesarnya untuk menguasai hati, akhirnya membutakan. Makanya Alkitab berkata, orang yang ada di dalam kegelapan, orang yang membenci saudaranya, dia ada di dalam kegelapan sampai sekarang, dan kegelapan itu membutakan dirinya. Dia tidak tahu kemana harus pergi. Seperti tadi, awan gelap menutupi dirinya, makanya orang itu dibuat gelap. Matanya tidak bisa melihat kebenaran. Nah, kemudian kita harus tahu bahwa di dalam kekristenan, di dalam Tuhan, kita itu memiliki perlindungan Tuhan yang berlapis-lapis. Perlindungan Tuhan di dalam kitab kita itu berlapis-lapis. Ada banyak ya, tapi hari ini saya hanya memberikan 7 hal. Yang pertama, perlindungan Tuhan di dalam hidup kita adalah darah Yesus. Yang kedua adalah pagar atau tudung ilahi. Di dalam Ayub 1 ayat 10 berkata begini, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia atau Ayub dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Selama Ayub itu ada di dalam perlindungan Tuhan, itu Tuhan memberikan pagar, bukan cuma Ayub, tetapi juga rumahnya dan semua yang dimilikinya. Siapa saja yang dimilikinya? Istrinya, anak-anaknya, semua dipagari. Bahkan apa saja yang dia lakukan, yang dia perbuat, berhasil. Apa saja yang di tangan Ayub, ya Ayub itu berkembang, bertambah banyak. Nah, kemudian ada pelayanan malaikat yang melindungi hidup kita. Kemudian ada selengkap senjata Allah. Lalu ada api Roh Kudus.
dan ada senjata terang. Kita lihat dulu videonya ya. Kita itu di dalam Tuhan ada selengkap senjata Allah yang bisa melindungi kita, dan api Roh Kudus itu menguasai kita. Api Roh Kudus ini yang bisa membelah kegelapan. Kegelapan tidak bisa menguasai terang, dan teranglah yang bisa mengalahkan atau menguasai kegelapan. Dan tadi ya terang ya, kemudian firman Tuhan dikatakan begini. Jadi firman Tuhan kok hilang semua ya catatannya. Bentar ya, ayatnya kemarin saya tulis, nggak ke-save kali ya. Ayatnya berkata begini, bahwa di dalam Tuhan kita ini harus memakai senjata. Di dalam Roma 13 ayat 12 berkata, perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kita harus mengenakan perlengkapan senjata terang untuk menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan. Lalu di dalam Yohanes 1 ayat 5 berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dikatakan bahwa kegelapan tidak menguasainya kalau kita membawa terang. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Nah, teman saya pada waktu melihat roh-roh jahat itu ya yang di langit kegelapan, itu yang bisa membelah adalah terang. Pada waktu anak-anak Tuhan berdoa, terutama berbahasa roh, itu terang dan api itu membelah kegelapan. Makanya di mana ada anak Tuhan, di situ ada terang. Makanya firman Tuhan katakan bahwa kita ini yang bisa menurunkan kerajaan Allah, menurunkan damai sejahtera di bumi. Tuhan berkata, kamu adalah terang. Dan firman Tuhan katakan, kegelapan tidak bisa menguasainya. Tetapi kegelapan bisa menguasai kita pada waktu kita mengizinkan gelap masuk di dalam kita. Makanya kenapa Tuhan itu selalu meminta kita, memerintahkan kita, jaga hatimu, yang artinya jaga damai sejahtera. Kita nggak bisa melihat apa yang di roh. Tapi Tuhan itu memberikan kita sebuah alarm. Apakah kita masih ada di dalam terang atau tidak? Kegelapan mulai menguasai atau tidak? Saat kita mulai melihat, kita rasakan apakah damai sejahtera tetap menguasai kita atau hilang. Makanya kan kita sering ya, kok tiba-tiba saya berdoa mulai nggak bisa. Itu mulai harus peperangan. Mulai harus ditolak. Tadi Tuhan, ampuni saya, tadi sempat gosipin orang. Ampuni saya tetap sempat kemakan omongan orang, sempat marah, sempat ikut benci, sempat mengomentari, nambah-nambahi. Kita harus mulai membereskannya di hadapan Tuhan. Supaya kita mendapatkan kembali damai sejahtera. Lalu firman Tuhan, yang ketujuh, perlindungan kita adalah pakaian ilahi. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita ini berpakaian. Di dalam Yesaya 61 ayat 10 berkata begini, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Di dalam Ayub 29 ayat 14 berkata, aku berpakaian kebenaran dan keadilan, menutupi aku seperti jubah dan serban. Jadi pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan kita ini diselamatkan dan dibenarkan.
Kebenaran dan keselamatan itu menjadi jubah kita. Itu menutupi kita seperti jubah. Dan jubah ini melindungi kita dari panas si jahat. Selain daripada api Roh Kudus dan sebagainya. Darah Yesus, api Roh Kudus, pelayanan malaikat, itu Tuhan yang memberikannya. Tetapi soal pakaian itu tergantung bagaimana hati dan pikiran, serta perbuatan kita. Karena dikatakan perbuatan kebenaran itu seperti jubah. Waktu iblis ada di Taman Eden, dia tidak bisa menyentuh Adam dan Hawa. Karena ada perlindungan ilahi. Tetapi pada waktu iblis itu hanya bisa membuat mereka melepaskan perlindungan jubah mereka. Mereka mulai mempengaruhi pikiran supaya mulai tidak percaya Tuhan dengan berkata, buah ini kalau kamu makan kamu nggak mati, tapi kamu jadi lebih kamu menjadi seperti Allah. Sehingga mereka kepengen seperti Allah. Oh berarti Tuhan berdusta nih katanya aku mati. Padahal enggak. Dia mulai meragukan Tuhan. Saat mulai meragukan Tuhan, asap itu mulai masuk pada Hawa. Saat mulai masuk, di situ Hawa mulai bisa dipengaruhi hati dan pikirannya. Mulai didorong untuk melakukan apa yang dia pikirkan. Dia mulai memetik buah, dia makan dan diberikan kepada suaminya. Mungkin Hawa terus ngomong sama suaminya, ini enak loh makanannya, lihat itu kelihatan enak. Kelihatannya aman-aman saja. Terus dia makan, buktinya waktu dia makan, Hawa itu jubahnya belum hilang. Dia belum tahu kalau dia tidak kehilangan pakaiannya. Makanya kemudian Adam mikir, ternyata Hawa makan nggak mati itu, ternyata tidak terjadi apa-apa. Sehingga dia awan mulai masuk. Meragukan Allah. Mulai percaya dengan apa yang dilihat. Awan gelap atau asap mulai masuk. Dia mulai mempengaruhi hati dan pikirannya. Dia mulai ambil buah yang dikasodorkan Hawa. Dan dia mulai makan. Dan disitulah mulai pakaiannya hilang. Waktu pakaiannya hilang, maka perlindungan ilahi tidak ada. Mulai iblis menguasai hidupnya. Iblis mulai punya hak untuk membuat hidupnya banyak mengalami masalah. Itu sebabnya Adam dan Hawa mulai keluar dari Eden. Dia mulai ada di luar perlindungan ilahi. Nah, pakaian adalah waktu itu Adam dan Hawa mulai mendapati diri mereka telanjang. Kenapa kok waktu Hawa makan tidak mendapatkan diri telanjang? Karena Hawa memang tidak menerima perintah langsung dari Tuhan. Siapa banyak diberi, dia banyak dituntut. Adam yang tahu perintah Tuhan, makanya waktu dia makan buah, baru telanjang. Pakaian ilahi itu keluar. Dan pakaian ilahi itu adalah kenapa kita ini anak raja. Semua berpakaian. Makanya kita sering mendapatkan kan orang-orang di surga semuanya memakai pakaian kekudusan. Pakaiannya putih, pakaian linan halus yang berkilau-kilauan. Betul? Saya ada pengajarannya tentang bagaimana tentang pakaian. Berkilau-kilauan, tetapi selalu diceritakan di neraka semua dalam keadaan telanjang. Dan kalau kita baca di Alkitab, kalau bicara tentang dosa dan kemudian perjinahan, dunia yang berdosa selalu dilambangkan tentang ketelanjangan. Kenapa? Karena kekudusan menggambarkan kita diberi pakaian, berarti ada kemuliaan Allah menutupi hidup kita. Makanya anak Tuhan tidak telanjang. Tetapi jangan berpikir pakaian kita tidak bisa
hilang. Kita akan baca ayat selanjutnya. Wahyu 16 ayat 15 berkata, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan kelihatan kemaluannya. Dikatakan berjaga-jagalah dan berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Berarti kita itu harus menjaga pakaian kita, karena pakaian kita bisa hilang. Makanya dikatakan supaya jangan berjalan dengan telanjang dan kelihatan kemaluannya. Salah satu syarat kita rapture adalah tidak boleh telanjang. Kita harus dalam keadaan berpakaian. Ayat selanjutnya. Pakaian itu berbicara tentang, yang pertama, bicara tentang pakaian rohani yang menutupi ketelanjangan sehingga kita tidak melihat kemaluan kita, memberi kita perlindungan. Yang kedua, pakaian bicara tentang hati, pikiran, dan perbuatan kita. Kenapa harus dijaga? Karena pakaian kita itu bisa ternoda, terkoyak, dan hilang. Nah, ini yang bicara tentang membuka celah. Saya jelasin ini supaya mengerti. Membuka celah itu ada 3 level. Pakaian kita pada waktu asap mulai masuk di dalam pikiran, pakaian kita mulai ternoda. Pada waktu itu mulai di pikiran, nanti saya jelasin satu persatu. Waktu sudah mulai kita meresponi dan berbuat dosa, mulai pakaian terkoyak. Pada waktu mulai stay di dalam dosa, pakaian kita mulai hilang. Ada beberapa pendoa syafaat yang mendapatkan penglihatan. Waktu saya ada yang mendapat penglihatan ini sebelum saya khotbah, ada yang mendapatkannya setelah saya berkhotbah, mengkonfirmasi. Makanya Tuhan itu ada orang yang dikasih karunia penglihatan, mimpi, ada yang Tuhan kasih karunia mengajar untuk saling melengkapi. Teman saya melihat ada seorang WL, worship leader. Dia melihat di roh orang ini dalam keadaan telanjang. Anak ini tanya kepada saya, kenapa orang itu dia tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa dia telanjang? Kenapa dia dalam keadaan telanjang? Sampai teman saya itu nutupi matanya karena nggak tega lihat. Orang lain nggak bisa lihat. Tapi orang yang bisa melihat, kan banyak ya orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, yang punya kuasa gelap, kedukunan, yang bisa melihat punya indera keenam, ya kan, atau keberapa ya, ketujuh atau keberapa keenam, yang bisa melihat alam roh. Itu mereka bisa lihat orang itu dalam keadaan telanjang. Semua orang di dunia itu dalam keadaan telanjang. Semua orang berdosa. Hanya anak Tuhan yang berpakaian. Tapi anak Tuhan yang stay di dalam dosa. Dan ada orang itu bertanya sama saya, orang itu kenapa sampai telanjang? Saya katakan, biasanya dia dalam dosa perzinahan atau perdukunan. Itu dalam keadaan telanjang. Makanya dosa itu ada levelnya. Ada dosa tidak mendatangkan maut, ada dosa yang mendatangkan maut. Artinya dosa yang ini hati-hati, cepat kembali sama Tuhan. Dan pada waktu itu dia melihat. Terus kemudian ada pendoa syafaat lain yang melihat. Ada pelayan-pelayan Tuhan itu dalam keadaan diikat oleh iblis. Dan dalam keadaan telanjang. Dia semuanya menunduk. Dan dia tuh tahu ini semua pelayan Tuhan, tapi dia nggak berani lihat wajahnya, semua menunduk. Sampai pendoa syafaat ini, saya tidak tega melihatnya dalam keadaan diikat. Kenapa? Dalam keadaan telanjang.
Dalam keadaan telanjang seperti itu, kalau Bapak Ibu bisa dengerin khotbah saya tentang pakaian yang kita harus jaga sebelum rapture. Karena salah satu syaratnya harus dalam keadaan berpakaian. Dan pakaiannya itu harus yang dalam keadaan bersih. Itu saya tidak bahas sekarang, jadi saya nggak buka ayatnya. Dan kemudian orang-orang ini dalam keadaan telanjang. Bisa pelayanan? Bisa. Tapi sebenarnya dia tidak di dalam urapannya Tuhan. Kenapa sampai seperti itu? Kita baca ayatnya ya, supaya kita tahu. Di dalam Yudas 1 ayat 23 berkata, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Pada waktu asap itu mulai menghampiri, makanya kenapa kita ada praise and worship. Supaya awan gelap atau asap gelap itu tidak mendekati kita. Karena kalau sudah kita biarin terus, pasif, asap itu akan menyerang kita. Belum masuk, tapi terus-menerus memakai dustanya. Supaya seperti tadi Hawa, dia tidak menghindari setan, dia tidak menengking setan, dia malah ngobrol. Makanya itu yang namanya kenapa orang Kristen harus peperangan. Salah satunya adalah berbahasa roh, praise and worship, dan banyak hal. Tetapi pada waktu dia maka awan gelap itu, asap itu, awan gelap mulai menguasai di atas pikiran kita. Terus ngomong tentang intimidasi, intimidasi, intimidasi. Dan banyak hal sampai kita membuka celah, mulai mendengarkan. Mulai awan itu mulai masuk. Pada waktu timbul keinginan dosa. Mulai, tadi firman Tuhan katakan, pakaiannya tercemar atau ternoda. Kita lihat videonya ya. Tercemar atau ternoda. Pada saat keinginan-keinginan dosa itu mulai muncul, pakaian kita tidak putih lagi, tapi ternoda atau tercemar. Makanya di alam roh tidak bisa disembunyikan kita kudus atau tidak. Makanya kalau dikatakan menjaga kekudusan, itu bukan begini, oh saya nggak berzina. Tapi artinya bagaimana kita menjaga pakaian kita tetap bersih. Karena ternoda. Tadi dikatakan ternoda. Baru keinginan itu noda. Baca ayatnya lagi ya. Di dalam Wahyu 3 ayat 16 ayat 17 berkata begini. Jika karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memutahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan miskin, malang, miskin, buta, dan telanjang. Dosa yang paling bahaya di terakhir adalah sampai dalam keadaan telanjang. Kalau sudah di sini, hati-hati, jangan mati sebelum bertobat, karena ini mendatangkan maut. Firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 15 berkata, dan apabila keinginan itu telah dibuat, ia melahirkan dosa. Keinginan itu mulai di-entertain, keinginan. Dosa yang pertama, levelnya, keinginan. Itu jubah kita ternoda. Dan apabila dosa itu sudah matang, itu akan melahirkan perbuatan dosa. Dan kalau perbuatan dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Jadi ada 3 level. Pertama, keinginan akan membuat pakaian kita ternoda.
Tapi begitu kita mulai berespon dosa, melakukan dosa, mulai terkoyak. Makanya itu yang namanya buka celah. Contohnya salah satu, waktu ada kemarahan, ada seorang anak Tuhan juga, anak pendoa syafaat juga. Waktu melihat ada orang marah, itu seperti ada yang robek di sini. Krak. Robek di sini itu namanya pakaian. Berarti kalau sudah mulai terlihat semua yang di dalam itu bukan tubuhnya ya, tetapi semua yang ada di pikirannya, perasaannya, mulai semua bisa dibaca. Maka kenapa anak-anak Tuhan yang datang ke perdukunan minta diketahui dirinya, saat itu juga sebenarnya dia langsung dalam keadaan telanjang, bisa dibaca siapa dia. Tadinya nggak bisa dibaca. Ada seorang, mungkin Bapak Ibu pernah baca ya, seorang orang yang kemudian bertobat, dia waktu itu ikut gereja setan. Dia ngomong, dia pada waktu membuat marah, pada waktu ada orang Kristen itu marah. Karena orang Kristen itu bisa diketahui di alam roh, punya pakaian. Makanya orang yang tidak berpakaian itu langsung jadi bulan-bulanannya setan. Dia akan semakin lama semakin jatuh di dalam dosa. Kalau tidak segera membereskan hati. Makanya mulai dari hati dan pikiran, mulai beresin. Orang itu kemudian langsung kayak membelah di sini. Gerak gitu ya. Langsung hitam di dalam. Dan iblis mulai bisa memanahkan api-api si jahat. Kebencian lah, roh bunuh diri lah, roh yang ingin membunuh banyak orang lewat perkataan, lewat perbuatannya. Kadang membunuh nggak cuma membunuh kan, tapi membunuh reputasi orang dengan perkataannya, memfitnah orang supaya banyak orang yang nggak suka dia, supaya usahanya bangkrut dan sebagainya. Waktu itu orang itu sudah mulai membelah. Jadi ada di Alkitab dikatakan bajunya compang-camping. Compang-camping artinya sudah terkoyak. Itu yang namanya buka celah. Kalau sudah sampai terkoyak, itu sudah mulai lebar. Makanya orang yang penuh kemarahan, kemudian mulai menyimpan pahit, lama-lama penuh dengan kebencian, itu sudah terkoyak semua itu bajunya. Makanya iblis bisa serang dia dengan sakit penyakit, dengan kebencian, roh yang memecah belah sehingga dia suka memecah belah orang, itu akibatnya sangat banyak. Dan biasanya yang membuat roh yang membuat pakaian kita hilang. Yang pertama, stay di dalam dosa terus-menerus. Tetapi yang cepat sekali adalah orang yang hidup dalam perzinahan. Kalau masih di pikiran, perzinahan di pikiran, itu membuat pakaian kita ternoda. Kalau kemudian mulai percabulan dan sebagainya, terkoyak semua. Tapi kalau hidup dalam perzinahan, fisik, kumpul kebo dan sebagainya, pasti pakaiannya hilang. Makanya di alam roh tidak bisa ditutupi. Makanya ada juga hamba Tuhan, waktu Tuhan menyatakan pernyataan di roh, gak usah ngomong, langsung tahu orang ini perzinahan, orang ini, orang ini itu. Makanya di dalam kekristenan, kenapa kita menjaga kekudusan, artinya menjaga pakaian. Dengan bagaimana caranya kalau kita sudah terlanjur, wah saya kan nggak tahu pakaian saya ini ternoda apa enggak. Ya 1 Yohanes 1 ayat 19 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya, kalau kita mengaku dosa kita, maka dia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Saudara, ada beberapa pendoa syafaat juga, waktu melihat, waktu itu saya membawa firman, ada yang melihat, pada waktu setiap orang mendengar firman Tuhan, dan dia mulai dijamah Tuhan, di situ dia mulai sadar, mulai bertobat. Pakaian mereka itu dicuci sama Tuhan. Dicuci. Sampai ada salah satu pendoa syafaat, dia melihat pakaiannya itu putih. Tapi waktu firman disampaikan, itu kayak
dicuci Tuhan, itu semua rontok ternyata yang keluar kotor, coklat, mengalir. Ternyata ada banyak yang di pikiran, yang di hati, yang selama ini kotor, itu dibasuh. Maka firman Tuhan berkata, kebenaran akan memerdekakan. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu firman yang disampaikan, yang membuat kita paham. Kita campur ya firman Tuhan dan penglihatan, supaya bisa memahami. Seringkali Tuhan mengajar lewat penglihatan dan mimpi, supaya kita tahu apa yang dimaksudkan firman. Ada orang yang mulai penuh dengan pikiran yang salah, ya kan? Mental block dan sebagainya. Waktu firman disampaikan dan mulai menjadi rema, itu mulai putus. Waktu firman disampaikan, firman Tuhan katakan seperti pedang, ya kan? Firman itu seperti pedang bermata dua, sanggup memisahkan tulang dan sumsum, roh dan jiwa, pertimbangan-pertimbangan manusia itu diputus. Tetapi yang membuat putus permanen adalah menjadi rema. Makanya banyak orang dengar firman, wih tadi bagus ya, luar biasa. Besoknya lupa. Tadinya dikasih firman, itu langsung menguatkan. Yang tadinya takut, khawatir, menguatkan. Itu karena ada yang diputus. Semua perkataan iblis yang selama ini nempel di pikiran kita, putus. Sehingga tapi sampai di rumah itu bisa balik karena pikiran-pikiran masa lalu itu lebih menonjol, mau nyantol semuanya. Tapi kalau firman jadi rema, firman itu benar-benar menjadi pikiran kita. Itu menjadi permanen, pikiran iblis itu tercabut, nggak cuma terputus. Jadi pikiran iblis itu pada waktu ngasih pikiran misalnya gini, masa depanmu itu kamu itu nggak akan bisa berhasil karena kamu itu nggak punya keahlian, nggak punya backingan, orang tuamu nggak bisa nolong misalnya. Itu kemudian nempel. Itu seperti ada urat-urat, saudara, masuk di pikiran. Waktu firman dibagikan itu diputus sama Tuhan. Tapi selama kita tidak memakai pikiran yang baru, makanya selalu saya ajarkan di khotbah-khotbah saya, perlu pengetahuan yang benar. Waktu diputus sampai rumah, kemudian khawatir lagi. Karena pikirannya tadi firman tidak jadi rema. Waktu jadi rema, itu nggak cuma putus, tapi tercabut diganti dengan pikiran yang baru. Aku bisa berhasil, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, Tuhan pasti buka jalan, tidak mungkin tidak bisa, itu nyantol. Baru itu yang namanya pikiran dicabut. Demikian juga dengan orang pahit, itu awan gelap. Itu sampai kalau dibiarkan bertahun-tahun, itu mulai ada benteng-benteng dan ada rantai yang ngikat. Waktu dia firman dibagikan, diputusin. Tapi yang membuat benteng-benteng ambrol, waktu dia melepas pengampunan. Kalau ada 10 orang yang dia pahit, 10 benteng. Waktu dia melepaskan pengampunan Tuhan, itu tiba-tiba hancur. Gak usah ditengking. Aku melepaskan pengampunan, jatuh. Tapi untuk itu tetap stay, untuk tidak mengganggu lagi. Terus perkatakan, sampai benar-benar sembuh. Sampai benar-benar pulih. Tidak ada lubang, tidak ada celah lagi. Sehingga iblis tidak punya pijakan di dalam hidup kita. Makanya di dalam kehidupan kita, yang dimaksud celah itu seperti apa? Itu tadi, mulai dari pikiran. Kemudian Mazmur 32 berkata begini, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan.
Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi kita itu perlu mengaku dosa, harus menceritakan kepada Tuhan. Tuhan, aku itu orangnya cepat iri. Tuhan, aku tadi marah. Tuhan, aku tadi sempat kecewa kepada orang. Aku sempat kecewa denganmu, dan sebagainya. Kalau kita ada masalah dengan orang lain, selesaikan dengan orang lain. Makanya firman Tuhan katakan, kalau engkau mengingat ada sesuatu di hatimu tentang orang lain, tinggalkan dulu doamu, selesaikan dengan orang itu, balik untuk berdoa. Lalu ada ayat lain berkata, kalau ada sesuatu di hati saudaramu, waktu kamu ingin mempersembahkan sesuatu, tinggalkan dulu persembahanmu dan datang kepada temanmu, beresin, baru balik. Jadi yang pertama, kalau kamu punya hati gak enak sama orang, beresin. Kalau kamu merasa ada orang lain gak enak sama kamu karena kamu tahu, oh tadi mungkin dia tersinggung, aku ngomong gak sengaja, beresin. Lalu di sini firman Tuhan berkata, Wahyu 7 ayat 13 sampai 14 berkata, memakai jubah putih itu dari ini. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ini kata-katanya, siapakah orang-orang yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Dikatakan bahwa mereka yang sudah mencuci jubah mereka dengan dalam darah anak domba. Firman Tuhan berkata begini, walaupun dosamu semerah kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Apanya yang menjadi putih seperti salju? Jubahnya. Waktu kita mulai minta pengampunan sama Tuhan, jubah kita dicuci dengan darah Yesus sehingga menjadi putih kembali. Baju itu ada yang dicuci, ada yang diganti. Karena nggak nututi ayat-ayatnya, saya nggak usah buka semuanya. Ada pakaian yang diganti. Salah satunya seperti anak yang hilang. Pakaiannya diganti dengan yang baru. Pakaiannya dia saya percaya sudah koyak, sudah hilang, sudah bau, dan sebagainya. Diberikan pakaian yang baru. Kemudian Imam Yosua waktu pakaiannya itu kotor, dikatakan gantikanlah pakaian yang baru sehingga dia diberikan pakaian pesta dan serban yang baru. Tadi dikatakan kebenaran itu seperti jubah dan seperti serban. Kenapa? Waktu kita minta pengampunan kepada Tuhan, maka Tuhan membenarkan kita dan kebenaran itu seperti jubah dan seperti serban yang baru. Dulu ada yang tanya sama saya, Pastor, gimana cara berdoa minta jubah? Bukan minta jubah, saudara. Minta pengampunan. Baru Tuhan akan memulihkan jubah. Karena kita sebagai anak Allah, waktu kita dikembalikan dalam kebenaran, jubah itu akan diganti. Ada yang dapat penglihatan, pakaian itu ada yang dicuci sama Tuhan. Ada yang harus disikat saking dekilnya. Tapi kalau sudah koyak, diganti yang baru. Kita buka ayat yang selanjutnya. Ini ya, contoh ya, orang-orang yang tidak menjaga hatinya. Pertama, cuma ini gak lengkap ini kayak saya kasih. Di dalam Kejadian 4 dan 5, Kejadian 4 ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Dan pada waktu sangat panas, Tuhan berkata begini, iblis sudah mengintip di depan pintu. Waktu hati ini mulai panas, itu mulai terkoyak. Makanya iblis mulai menguasai, mulai ada di depan pintu, gak cepat diberesin, iblis akan masuk. Karena pintu masuk dalam hidup kita adalah hati. Makanya perlu dijaga. Pikiran itu medan pertempuran. Itu sebabnya Kain akhirnya meninggalkan Tuhan. Pertama dia membunuh, waktu dia biarkan celah, tidak segera diberesin, maka roh-roh yang lain mulai mengendalikan dia. Dia mulai membunuh
Dan yang terakhir, tidak bertobat, malah ninggalin Tuhan. Saul, firman Tuhan berkata, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu jatuh kepadanya. Kata kuncinya adalah tadi Kain dikatakan hatinya sangat panas. Kalau sudah sangat panas, berarti awan gelap sudah mulai masuk dan menguasai dia. Orang marah wajar, tapi kalau sudah sangat, berarti dia sudah dikendalikan kemarahan. Saul itu juga dikatakan sangat marah. Bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Waktu dengan sangat itu nggak cuma mulai di pikiran, mulai robek hatinya. Kemarahan itu membuka celah, iblis mulai masuk. Sehingga Saul seluruh hidupnya mau selalu kepengennya membunuh Daud. Seluruh hidupnya dihabiskan. Hanya mikirin bagaimana cara membunuh Daud. Dan dia juga meninggalkan Tuhan. Haman menjadi panas hatinya karena merasa tidak dihargai dan dihormati. Dan Mordekai itu tersinggung. Ia merencanakan untuk membunuh Mordekai karena dia merasa gengsi untuk membunuh Mordekai dan dianggap rendah. Maka ia mencari ikhtiar untuk membunuh orang Yahudi. Kalau saudara baca di ayat berikutnya dikatakan, ayat berikutnya atau sebelumnya dikatakan, hati Haman sangat panas. Selalu sangat pada waktu itu sebabnya, anak Tuhan, pada waktu mulai tidak enak hati, mulai diberesin. Karena begitu mulai sangat berarti perasaan itu yang mulai mengendalikan. Perasaan sangat marah, perasaan emosi, sangat bernafsu, sangat kepengen, sangat ini semua yang sangat itu mengendalikan. Makanya firman Tuhan katakan segala sesuatu halal bagiku, tapi enggak semua berguna. Dan firman-Nya juga berkata, aku tidak membiarkan diriku diperbudak oleh apapun. Pada waktu mulai tidak bisa menjaga hati, mulai sangat ini, sangat itu bahaya. Makanya kalau ada orang sudah mulai marah, orang selalu berkata, gelap mata. Betul? Gelap mata itu betul, itu roh jahat. Itu mulai menggelapkan dia dan mulai mengendalikan dia. Makanya Alkitab berkata salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Menguasai diri itu berhasil menguasai hati dan pikirannya. Tetap menjaga hatinya tetap tertutup. Pikiran itu medan perang. Medan perang iblis itu kasih kamu intimidasi, tuduhan, roh depresi, roh bunuh diri, semuanya itu mulai di pikiran. Waktu kita mulai tolak itu, menengking itu, dan Alkitab berkata, pikirkan apa yang baik. Pikiran apa yang baik itu menolak semua yang gelap. Pikirkan apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan. Pikirkan semuanya itu. Maka hati terjaga. Tapi kalau di pikiran sudah kalah, mulai iblis mulai menguasai pikiran, dan mulai bisa masuk di dalam hati kita. Makanya kita mulai ngerti di sini ya, bagaimana membuka celah. Kalau kita membiarkan hati dan pikiran kita tidak dijaga. Alkitab berkata, jagalah hatimu. Dan yang kedua, karena apa yang kamu pikir, apa yang kamu takutkan, itu yang akan mendatangi kamu. Dan apa yang kamu takutkan, justru itu yang akan menimpa kamu. Karena dua hal ini harus kita jaga. Bagaimana menjaga pakaian kita tetap bersih? Tetap kita mulai akui di hadapan Tuhan. Waktu berdosa nggak usah nunggu 1 tahun sekali. Begitu kita mulai ada perasaan nggak enak, segera beresin. Dan tadi ada 3 level dosa. Pikiran, mulai perbuatan, dan stay di dalam dosa. Pakaian pada waktu kita mulai memikirkan dosa, itu mulai membuat jubah kita ternoda. Waktu kita mulai berespon dosa, mulai marah, mulai penuh dengan kebencian, mulai kita berbuat dosa, mulai tergoyah. Waktu kita stay di dalam dosa,
mulai telanjang. Dan di dalam keadaan telanjang, itu adalah warning. Jangan sampai mati sebelum bertobat. Karena di situ adalah bahaya, karena mendatangkan maut. Amin. Nah itu saja. Sebelum saya kembalikan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, urapi kami setiap kami, Tuhan Yesus. Kami percaya ini adalah pengertian yang membuat kami sadar bahwa kami harus tetap menjaga hidup kami. Apalagi firman-Mu berkata bahwa pada waktu Engkau datang, kami harus didapati dalam keadaan pakaian kami dalam keadaan bersih, tidak bernoda, tidak bercacat, supaya kami bisa layak untuk ikut di dalam rapture. Dan saat ini Tuhan tolong sehingga kami peka pada waktu damai sejahtera hilang, bahwa ada yang tidak beres di hati dan pikiran kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang terbiasa untuk membereskan hati dan pikiran dan bisa menjaga hati. Dan saat ini kami berdoa, kami bersyukur Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan, sehingga kami dapat terus Tuhan menjadi orang yang terus dapat hidup dengan kebenaran. Karena Engkaulah kekuatan kami dan Engkau yang memberi kami kemampuan untuk kami tetap dapat Tuhan Yesus terus bertumbuh semakin cemerlang, semakin dewasa, dan dapat menguasai diri kami dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada hostnya. Terima kasih.